Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القران الكريم واصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب ayat 1. Hadirin jamaah Masjid Jami Darussalam, para ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan iradahnya kita semua masih bisa berkumpul, masih diberikan kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan hari yang ke-14. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita semua bisa tetap menikmati jamuan-jamuan atau hidangan-hidangan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa salam dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah Masjid Darussalam yang Allah muliakan dan yang Allah cintai, insyaallah tema pada subuh ini atau di pagi ini kita masih dalam tema rahasia ketenangan hati. Bagaimana agar hati kita menjadi tenang? Karena dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Artinya semua dikembalikan kepada Allah. Setiap segala sesuatu yang terjadi menimpa diri kita, maka sudah semestinya itu semua harus kita kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi yang menimpa diri kita, itu bisa jadi yang menurut kita buruk, tapi bagi Allah itu baik untuk kita. Maka yang pertama yang dibahas di subuh kemarin, bahwa rahasia ketenangan hati itu selalu bersumber kepada Allah, diri sendiri, dan kepada orang lain. Belajar kita terus untuk selalu bersumber kepada Allah, dan belajar kita untuk terus bersumber kepada diri sendiri, dan kita belajar untuk terus selalu bersumber kepada orang lain. Insya Allah akan menjadi tenang. Tidak hanya sampai di sana. Ternyata ada poin yang kedua, bagaimana agar hati kita menjadi tenang adalah yang kedua, makmurkanlah masjid. Jadi kalau masjid belum makmur, hati tidak akan merasa tenang. Jadi yang kedua apa Bu? Makmurkan masjid. Ini yang punya tugas lebih besar untuk memakmurkan masjid adalah para suami hal itu. Kalau yang para suami dan hadir di sini Bapak
walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, Allah akan menurunkan berkahnya baik di langit maupun di bumi. Ketika masjid makmur, maka keberkahan akan turun, maka kampung di sekitar masjid itu pun akan makmur.
kerjasamanya luar biasa, sehingga malaikat pun turut andil untuk menyaksikan orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah hanya di subuh. Itu sudah jelas kan? Quran surat Al-Isra ayat 78. Malaikat pun ikut menyaksikan. Ternyata memang susah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Makanya suka bercanda juga. Senang nih kalau bercanda begini, kan bercanda sukaranya. Pingin subuhnya banyak berjamaah sholat subuh di masjid. Sering banyak disampaikan dalam pesan-pesan, sediakan hadiah motor PCX di depan. Hanya simpan motor PCX atau mobil lah berarti. PCX yang baru, banyak meskipun sering disampaikan banyak pesan nggak apa-apa ingat-ingat. PCX yang baru masih orisinal, masih bagus, tempel lah ini. Lain di harga kan tempel bukan 36 juta per bulan, katakanlah 1.500.000 bukan, tapi tulisannya begini, barang siapa yang bisa 40 hari ya, barang siapa yang bisa bertahan 40 hari untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, maka motor PCX ini jadi miliknya. Sehingga bakal ramai musibah. Yakin. Mudah-mudahan kita doakan ada dermawan di perumahan kita memberikan motor. 5 motor saya kasihkan, tolong cek 40 hari yang bisa sholat subuh istiqomah berjamaah di rumah muslim. Viral musibah. Bahkan sholat mual orang Peru Benteng Mutiara subuh. Bila Harmoni kesini, Kota Baru kesini sholatnya. Parbo, koyong motor PCX 40 hari kan, biru masjid. Berapa lama kan, mereka suka yang berlawan gitu. Berarti niatnya sebenarnya urusan itu kayak motor kebayang, tapi kemancing gelap, kemancing supaya sholat subuh berjamaah. Karena ada satu masjid yang pakai fingerprint, yang sebuah ada fingerprint atau di tempat kerja juga bagus sama ya. Itu BKM-nya kreatif, siapa yang 40 berjamaah tidak putus-putus pakai fingerprint masuk ke mesinnya diumrohkan, dan mesinnya itu 2 orang berhasil diumrohkan oleh mesin karena dia bisa bertahan sholat subuh berjamaah tidak putus-putus selama 40 hari lalu diumrohkan. Kurang ke umroh malah dicari atasnya motoran pada murah kenapa itu kayak negara gitu. Saya yakin bingung banyak sih. Bingung ya. Sehingga ibu oke kalau budak-budak yang kecalonnya bukan kali itu becek. Apa sih? Bukan masjid di budak-budak kan dipaksa. Bisa apa ya hadiah? Padahal ayah hadiah belum bagus sebetulnya. Dunia dan isinya sholat sunat sebelum sholat subuh dan motor tarik. Karena kita tuh kalau baca itu kayak imajinasi. Padahal itu Allah mau bayarannya manusia bukan gitu. Kalau tidak terlihat karena dunia seisi perasaan sakit jiwa itu kan. Tapi kalau membentuk hadiahnya sehingga kalau dina habis dari rumah maka motor dapat segala berharap dunia seisi Allah hadiah dunia dan seisinya tapi motor kami tak sama motor beli kita doakan tidak mungkin ketika berdoa dari bawah datang mana DKI sini ini saya punya motor kebetulan ada di sini tolong hadiahkan kepada jamaah di sini siap-siap
Wah, ada 7 Pak. Besoknya mau sholat lagi subuh. Kebelakangan itu lumayan ada 8 nambahan saudara. Dan itu pun dikuasai oleh barudak yang umurnya 70 tahun. Jadi barudak umur 70 tahun itu kan mengajar itu juga. Anu Imam Malik kadang bukan berarti mungkin Imam Malik itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sudah hadir kasihan. Dan nyebut kuil di Ibrahim Zurawir Allah jadi Zurawir kabul gitu. Dan nyebut Sirotol jadi Sirotol Sirotol ya. Jadi Imam Malik laki-laki ribu tujuhan gering samurat dengan samurat kabul jadi sampai eta bertanggung jawab saha dirinya pamudara kamana bete ya pamudara apa banyak tapi kemana kumaha mah eta ulur erek mah mesti tahu seperti itu. Bahkan salah satu tanda kiamat para ulama tanda itu mesti berbeda halus tapi kosong beraya kesina yang menjadi PR siun mesti ada halus di sejalan tapi jamaah negara kalau begitu kesina dan kesina membawa kita kesina ya makanya bawa di jalan kesina itu berpihak dulu aja kira-kira dan penjualan melaporkan masih tugas kita semua. Makanya yang misalnya ekstrim apa yang ekstrim ini yang keberanian di kainnya tapi ulah beberapa di sini cari wasit. Jadi dikata Pak, warga yang selalu sholat ke sini itu berapa kakak. Ini bercerita panjang yang makhluk masjid. Banyak inovasi-inovasi, tips and trik bagaimana masjid dibangun. Diundang semua tokoh masyarakat, bahkan seluruh warga di sini katakanlah yang sholat di masjid itu berapa kakak 200 kakak, maka 200 kakak itu juga. Lalu diumumkan kata TKM bagaimana kalau setiap minggu kita adakan uang kas untuk masjid 1.500 satu minggu. Awalnya ramai banget. Ngapain ke masjid? Pakai target 1.500 keluarga. Berarti ini
memberikan 1.500 lagi per kakak. Jadi pada mungkin dari 5.000 itu pulangan. Udah, kalau saya pulangi buat mesin 5.000, 10.000, mau mesin. Nah, kalau kita sigana, kalau mempraktikkan itu, kumpul ke keluarga orang, 1.500 per minggu, bakal perang, perang satu gitu. Kalau lagi ngapain ini, masih belum berdoa. Ya udah, tapi ya ulang kita mah seikhlasan. Karena beberapa disampaikan ketika ikut seminar pengelolaan masjid, memang begitu. Jadi nggak bisa pak. Jadi karena fokus itu pak. Bagaimana cara mengolah keuangan? Pasti sebutan begitu. Nggak mungkin masjid saya. Jadi semua kepada mundur. Nah, kepada mundur untuk bisa ambil uang kas dari warga berat. Tapi nggak apa-apa deh. Artinya membangun masjid, mudah-mudahan masjid kita sejauh Darussalam ini bisa makmur dan bisa memberikan manfaat kepada warga. Ya. Dan masjid itu, tolong jangan berpikiran mindset yang salah. Kadang kita itu masjid itu hanya untuk ibadah saja. Kita flashback ke belakang. Zaman Rasulullah. Hal itu zaman Rasulullah, Ustaz. Iya, tapi kan bisa dijadikan patokan. Itu masjid bisa dijadikan tempat musyawarah. Masjid juga bisa dijadikan tempat pendidikan. Masjid juga bisa dijadikan tempat diskusi warga. Banyak manfaatnya. Tidak hanya masjid itu untuk ibadah sholat. Jadi bisa untuk kemaslahatan umat. Boleh. Kayak ulama kan dipakai rapat masjid, juga supaya umat memang tempat ibadah. Tapi jual beli, kata itu jual masjid. Jual masjid kalau dagang baju, nggak bisa. Harus keluar dulu. Nggak boleh. Selama bukan jual beli dan itu bermanfaat, silakan pakai masjid. Khusus bahasa Inggris, kan carikan mereka. Namun berapa pengalaman simpuling di masjid berapa? Kalau pakai khusus bahasa Inggris masjid mah nggak bahasa Arab. Bedanya masjid bahasa Arab, bahasa Arab kalau ini bahasa. Berarti itu belum paham kan? Ya kalau paham dijelaskan ngerti juga lebih bisa tidak? Bisa khusus bahasa Inggris kan pendidikannya. Kita jamaah kalau orang Inggris kalau bisa bahasa Inggris kan bermanfaat. Kenapa kita sekolah bahasa Inggris itu tidak terlalu bermanfaat? Karena ketemunya dengan kita. Coba kalau ke Amerika, kami ceramah kita kalau bisa, di Amerika bertanya dia, pasti perlu bahasa Inggris. Nah, itu di situ perlu bahasa. Jadi perlu kerangka berpikir yang memang dianggap aneh, mana dia mesti pakai bahasa Inggris. Kalau orang yang tidak mau bisa pakai bahasa Inggris, bisa ya orang-orang asing. Bisa bahasa Korea, bahasa Cina sekali ceramah luas, tidak hanya di Indonesia hukumnya. Nah, dan juga nama masjid sama banyak yang berpikir juga nama masjid itu kenapa harus dari Quran saja? Alif as, benar atau nama masjid itu banyak terus yang ada di Quran. Padahal masjid itu kalau kita lihat zaman Rasulullah ada masjid Kuba, itu nama daerah. Jadi bisa ya masjid dan kemudian masjid tidak harus dengan nama Quran. Kuba, Kuba di Quran masjid Kuba, daerah Kuba yang Rasulullah. Nah, kenapa harus nama itu apa ya? Gunanya kita selalu berdiskusi seperti ini atau kajian seperti ini agar kita itu terbuka. Alhamdulillah ternyata memang banyak sekali hal-hal yang memang salah di dalam kerangka berpikir, terutama dalam pemanfaatan masjid. Ada sebagian masjid itu ekonomi masjidnya berjalan. Jadi ada masjid punya macam-macam tenda penghajatan. Ada tukang masjid begitu. Jadi masjidnya punya tenda, punya kursi, kita punya kursi
yang salah begini, nyewa tenda uang banyak tapi dipakai kok pengurus di Jawa di KPR ini salah. Selama itu uang mau digolongkan untuk kemaslahatan umat yang sakit kita tolong, umat yang kira-kira memang tidak mampu, tidak punya beras di rumah yang kita tolong, apa salah? Masjid pun berbisnis. Gimana? Jadi jangan berpikiran sempit sehingga kaku, maka tidak sedikit masjid ditinggalkan umatnya. Kayak berdakwah, karena saya belajar tips dakwah kuliah jurusan fakultas dakwah, kayak dakwah. Kalau dakwah kepada orang yang lagi ngelem, bukan ngelem dia di cabul yang baru kan, di cabul berada kan sudah lem kan. Adalah ambil kalau so kalau kita punya ilmunya dakwah ke mereka dengan cara apa? Dia datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelem haram, mabok haram, dibalik itu apa jawaban mereka? Apalagi jempeng usaha siapa lagi gitu. Gak masuk. Tapi kalau orang yang tahu tips dakwah terhadap orang jamaah yang seperti itu, jamaah pilihannya. Komunitas seperti itu dakwahnya dengan cara yang beda. Ketika sedang ngelem, ketika sedang mabok, kita beri makan nasi padang. Bawa nasi padang berapa orang? Datang tanya berapa orang? Yang ngelem di sini? Nah, yang ngelem di sini. Bingung. Jurusan 7 orang. So, kamu sini beli nasi padang 7. Woi, pas selama mereka beli nasi padang 7 dibagikan. Kira-kira Pak Marmekan ke makan nasi padang bagi ngelem? Pertanyaannya itu. Ditolak 7 kalau mereka nasi padang kan mana masuk nasi padang tadi nasi padang kalau yang nasi padang gelap air disimpan harus dibalang ke daerah bisa terbalang ke gelap pasti makan takis makan nasi padang kena lima cekir begini dakwah. Nah gimana enak kok luar biasa. Nah nanti besok saya beli lagi
pun berupa